Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membaca neraca dalam laporan keuangan. Nah, ini neraca ini sangat penting bagi pengusaha dan juga investor. Ya, neraca dalam laporan keuangan ini adalah semua yang dimiliki perusahaan ya, yang menunjukkan harta, hutang dan modal ya, seperti itu. Kenapa neraca ini penting bagi pengusaha juga investor? Karena dari neraca inilah dapat diketahui sehat tidaknya bisnis kita. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, neraca dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva itu menunjukkan semua harta yang dimiliki perusahaan, seperti uang, persediaan, bangunan, peralatan, kendaraan. Nah, sedangkan pasiva itu menunjukkan hutang dan modal ya. Jadi ada dua bentuk neraca yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bentuk kontro dan yang kedua adalah bentuk stafel. Yang saya tunjukkan ini adalah bentuk stafel atau menurun ya, aktiva di atas, pasiva di bawah. Sedangkan bentuk kontro itu bentuk T, aktiva sebelah kiri, pasifanya di sebelah kanan. Jadi cara membaca neraca adalah sangat sederhana ya, dapat digambarkan tadi, masih ingat sumber dananya dari mana didapat ya, dan kemana dana itu dihabiskan atau digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan dana aktiva ya. Jadi aset ini dibagi menjadi dua. Aset liquid yang gampang dicairkan ya, biasanya dicatat di bagian atas ini, seperti kas, uang di bank, piutang, dan lain-lainnya ya. Sedangkan aset tetap dicatat di bagian bawah ya. Nah, aset tetap itu aset jangka panjang seperti bangunan, kendaraan, mesin, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian, liabilities yang kita sebut tadi sebagai sumber dana itu dapat dari mana, juga dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagian hutang dan di bawahnya adalah modal ya. Nah, jadi perusahaan ini dananya dapat dari hutang dan modal jika memiliki hutang. Nah, hutang juga dibagi dua, yaitu hutang jangka pendek ya, yang hutang yang jatuh temponya itu di bawah 1 tahun, seperti hutang dagang ya, hutang gaji dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang umurnya di atas 1 tahun, seperti hutang bank. Nah, baik, untuk memperjelas lagi, dari pembahasan kita sebelumnya, saya akan menggunakan contoh kasus yang tadi ya, yang kita membuka satu kafe yang namanya Kafe Betawi dengan modal 10 juta uang pribadi dan 5 juta pinjaman dari teman. Lalu bagaimana menyusun laporan neracanya? Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam laporan neraca ini ya. Saya masukkan di kolom modal ya. Dan 5 jutanya karena itu pinjaman saya catat sebagai utang. Saya masukkan di kolom ya hutang. Masih di pasiva, di sumber dana. Lalu 1 juta ya, kemana dana itu saya gunakan? 1 juta saya cadangkan dalam bentuk kas kecil ya, ini jika ada orang belanja terus bayarnya lebih lalu saya ambil dari uang kas itu kan ya, 10 jutanya saya gunakan belikan untuk persediaan ya, persediaan barang seperti beli ayam, beli beras, tepung, telur, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Semua bahan-bahan pokok yang berhubungan dengan penjualan utama kita ya, karena ini adalah usaha kuliner, maka itulah tadi contoh-contohnya ya. Lalu 500.000 saya belikan perlengkapan. Perlengkapan kafe contohnya seperti plastik pembungkus, perlengkapan kebersihan, alat tulis, dan lain sebagainya. Dan sisanya 3,5 juta saya belikan peralatan masak, meja, kursi, dan lain sebagainya yang saya catat ke dalam kolom peralatan. Sehingga setelah kita total, maka di total aktiva ada 15 juta, total pasiva 15 juta. Nah, sesimpel itu aja kan? Jadi intinya adalah dari mana sumber dananya didapat dan kemana dana itu digunakan. Nah, seperti itu. Baik, seiring berjalannya waktu, Kafe Betawi ini melakukan transaksi-transaksi ya. Misalnya dari bulan Januari 2020 hingga sekarang adalah bulan berjalan Juni 2020. Baik, nah yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan ini, yang pertama adalah kolom deskripsi. Kolom deskripsi ini menjelaskan tentang penjelasan aktiva dan pasiva, apa saja yang ada di dalamnya ya. Lalu yang kedua adalah kolom awal. Kolom awal ini adalah akumulasi saldo awal dari 1 Januari tahun ini hingga saldo akhir bulan sebelumnya. Karena kita menginput data di bulan Juni, maka saldo akhir bulan sebelumnya adalah tanggal 31 Mei 2020 ya. Artinya saldo 1 Januari hingga 31 Mei
adalah di kolom awal ini ya. Lalu yang ketiga adalah kolom berjalan. Artinya adalah ini akumulasi saldo bulan berjalan. Saldo bulan berjalan bulan Juni ini ya. Dan yang terakhir adalah kolom akhir ini. Nah, ini adalah jumlah saldo akhir antar akumulasi dari awal dan berjalan. Jadi ini total akhirnya. Nah, cukup simpel ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita ingin melihat total kas kita di bulan Juni ini, karena transaksinya bulan Juni, maka inilah saldo kas kita ya. Seginilah kas kita. Kalau dia ada tanda kurung seperti ini artinya negatif ya, berkurang. Kalau positif adalah uang kas kita berarti awalnya 15 juta, sekarang 17 juta, maka kas kita bertambah 17 juta. Maka uang total kas sekarang yang ada di tangan adalah 32.684.000. Begitu dan seterusnya ya. Rekening BNI, berapa uang kita di bank? Saldo awalnya adalah 15 juta, di bulan ini berkurang 3 juta ya. Hingga akhirnya saldo di BNI adalah 11.993.000. Dan seperti itu sampai ke bawah cara membacanya. Dan total aktiva bisa kita lihat di sini 120 juta ya, total akhirnya. Total pasiva juga akan sama 120 juta. Hal lain yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah di kolom bawah ini ada control check. Pastikan nilai ini selalu 0 jika tidak ada kesalahan input di 3 kolom sebelumnya ya, pembelian, penjualan, dan biaya operasional lainnya. Perlu diingat kembali lagi, saya ingatkan bahwa semua data yang ada di neraca ini adalah data yang secara otomatis datangnya dari 3 lembar kerja ini. Lembar kerja pembelian, penjualan, dan biaya operasional. Ya, seperti itu Bapak Ibu cara memahaminya. Nah, baik. Jika kita ingin melihat cash flow kita saat ini, maka dapat kita tarik ya akun-akun ini, akun aktiva lancar kita di kolom akhir ya, kas dan rekening bank. Maka sejumlah inilah uang kas yang ada di perusahaan saat ini. Lalu, jika kita ingin melihat piutang kita berapa banyak, maka dilihat di kolom akhir ini, inilah orang yang berhutang kepada perusahaan kita ya, sejumlah ini. Dan persediaan barang kita dapat lihat di kolom akhir ini ya. Ini stok akhir persediaan barang yang ada. Lalu selanjutnya jika kita ingin melihat utang dagang kita ya, kita dapat melihatnya di sini ya. Dari awalnya tadi 10 juta, di berjalan di bulan Juni ini berkurang 7 juta ya, maka sisa utang usaha kita adalah 3 juta rupiah. Begitu juga dengan yang lainnya, utang jangka pendek lain-lain ini digambarkan awalnya 5 juta, di bulan Juni ini tidak ada membayar utang ya, maka saldo utang kita masih 5 juta rupiah. Lalu yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, kita dapat melihat laba atau rugi usaha kita itu ya, dari awal Januari hingga periode saat ini ya. Totalnya adalah 102.110.000. Ini total selama Januari sampai akhir Juni ya. Tetapi jika kita ingin melihat bulan Juni saja berapa laba usaha yang dihasilkan adalah dari kolom berjalan ini ya. Nah, kalau kita mau melihat 5 bulan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, karena ini periodenya bulan Juni, maka Januari sampai Mei adalah di kolom ini. Seperti itu, sesimpel itu saja Bapak Ibu membacanya.